gue iseng. Maghrib itu gue iseng foto. Ngefoto di halaman hotelnya itu. Cepret. Ada dong. Apaan tuh? Sesosok putih. Kuntilanak. Gue lihat lagi nih. Loh, kok di jendela kok ada putih-putih nih? Orang ngiranya itu kalau fotonya nih, ini horden nih, ini horden. Ketika di zoom lagi, kan itu kamarnya banyak tuh, ya kan? Semua kamar nggak ada hordennya. Jadi cuman separuh doang. Iya. Dan itu nggak cuma satu ngetangkep 3. Bayangin tuh. Gue biasanya meluk guling kan kalau tidur. Nah, pas meluk guling nih, kok gulingnya gede. Gulingnya jadi gede nih. Waduh. Pertama. Terus pas dipegang, kok kayak kotor, kayak banyak pasir dan kayak ada tanah itu. Pas dipeluk gini. Bau nggak? Belum nyadar bau. Belum nyadar bau. Pas diginin, pas ngelihat tangan tuh gue kan gelap ya kan, gue deketin aja, wah kayak pasir gitu, kok kayak tanah gitu kan. Gue giniin dong gitu kan. Lu sambil meluk? Sambil gue giniin gitu kan. Tapi kok banyak banget gitu. Terus pas masih gue peluk tuh, terus gue bilang apaan ya. Pas gue beresin gini pasirnya, gue ya namanya kayak orang gitu. Kepegang kan kayak kakinya gitu kan. Ngeraba. Wah, bukan guling. Ini adalah podcast Merinding. Bersama saya Kun. Tentunya saya nggak sendirian. Saya ditemanin dengan teman saya, Poci. Dalam podcast Merinding kali ini kita akan share pengalaman horor. Tentunya kita akan ceritakan ke kalian semua. Oh ya, bagi kalian yang punya pengalaman horor atau pengalaman mistis lain, boleh hubungin kami, kita akan undang. Gimana, Kakak Poci, sehat? Sehat tuh. Nah, ada pengalaman horor apa ini kali ini? Ada beberapa pengalaman horor yang mungkin kayaknya kalau kita ceritain tuh merinding. Bikin merinding ya? Harus bikin merinding. Oke. Jadi ini berawal dari kisah gua waktu gua kecil. Waktu itu gua SMP. Tahun berapa itu? Wah, 2000 SMP tuh 2010, 2009-an lah. 2009 ya, oke. Waktu itu pas gue SMP kan, ini keinget banget karena memang itu pengalaman horor yang menurut gue, kok bisa gitu. Kok bisa? Jadi ceritanya awalnya gini. Waktu malam hari itu gue tidur, di situ gue tidur tuh bareng nyokap gue. Nah, bokap gue belum pulang karena waktu itu ada urusan apa gitu kalau nggak salah. Nah, tiba-tiba waktu tengah malam gue gue ceritain dulu posisi rumah gue itu di mepet banget sama sekolahan dan di situ banyak sekolah. Terus juga belakang rumahnya itu rawa-rawa. Pokoknya rawa-rawa semua. Samping-sampingnya rawa. Samping-sampingnya rawa juga. Berarti lu sendiri dong di rumahnya sendirian? Di depan gua masih ada rumah. Oh, di depan. Depan gua rumah, terus SD gitu, kayak sekolah-sekolah itu. Nah, dari situ kejadiannya tengah malam. Waktu itu gua tuh ke toilet karena pengen pipis ya kan. Terus balik lagi, kondisi kamar gelap, gua belum tahu apa-apa. Terus udah gue tidur kayak biasa lagi. Nah, disinilah nih kejadian mistis ini terjadi. Di saat itu sebelumnya gue tuh nggak pernah ngerasain hal mistis. Dan gue juga dibilang sama teman-teman gue itu suka nantangin. Oke. Suka nantangin hal-hal kayak gitu. Karena ngeyel ya. Ngeyel karena kayak mana sih gitu, gue nggak pernah lihat gitu, maksudnya paling juga halusinasi, bohongan dan sebagainya gitu kan. Nah, lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, tidur, abis pipis tidur lagi, tiba-tiba
seperti biasa gitu kan, gue biasanya meluk guling kan kalau tidur. Nah, pas meluk guling nih, kok gulingnya gede. Gulingnya jadi gede nih. Waduh. Pertama. Terus pas dipegang, kok kayak kotor, kayak banyak pasir dan kayak ada tanah gitu. Pas dipeluk gini. Bau nggak? Belum nyadar bau. Belum nyadar. Belum nyadar bau. Pas diginin, pas ngelihat tangan tuh gue kan gelap ya kan, gue deketin aja. Wah kayak pasir gitu, kok kayak tanah gitu kan. Gue gini-giniin dong gitu kan. Lu sambil meluk? Sambil meluk, gue gini-giniin gitu kan. Tapi kok banyak banget gitu. Banyak banget gitu. Terus pas masih gue peluk tuh. Terus gue bilang, apaan ya? Pas gue beres-beresin gini pasirnya, gue ya namanya kayak orang gitu, kepegang kan kayak kakinya gitu kan. Ngeraba. Wah, bukan guling. Bukan guling ya. Gua di situ langsung yang tadinya gua nggak nyium apa-apa, bau banget. Oh iya, bau. Banget gitu. Gua sampai sesak napas. Gua nggak tahu mau ngapain lagi di situ. Keringet tuh langsung ngucur, udah gobios, udah basah banget. Gua pengen teriak nggak bisa. Padahal gua inget itu gua lagi tidur sama nyokap gua. Gua mau balik buat ke nyokap gua, itu nggak bisa. Kayak ada yang nahan gitu. Kayak ada yang nahan. Karena gue udah stuck aja gitu, udah bingung mau ngapain gitu. Itu kan. Tapi lu tau nggak itu sosoknya sosok apa? Ya gue menyadari itu pocong. Cuma ngeliat mukanya nggak? Pas gue ngeliat ke atas ini, pocongnya gede. Pas gue ngeliat ke atas ini, gue nggak ngeliat mukanya, gue cuma ngeliat sampingnya doang. Sampingnya sini tuh udah ya namanya, gue mungkin kalau ngeliat mukanya gue akan pingsan kayaknya. Ininya gue udah ngeliat di sini udah hancur terus karena gue ngedeket banget kan, iya bopeng gitu. Terus juga gue ngeliat si kain kafannya itu darah gitu. Wah kalau dia nengok ke gue, mungkin gue akan pingsan di situ. Cuma diam doang. Gue akhirnya pelan-pelan balik ke belakang, nyokap gue nggak ada. Nyokap gue nggak ada ternyata. Makin panik dong. Mau bangun nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Udah gue diem aja, gue coba baca doa gitu kan. Kayaknya juga nggak mempan nih gue baca doa, soalnya masih ada gitu kan. Udahlah pokoknya gue tuh merem, tapi nggak bisa tenang gitu. Karena gue basah banget keringetan, pokoknya sampai baju gue basah gitu kan. Nah pas gue ngerasa itu udah lama banget, kayak gue ngerasa itu kayak udah lebih dari 2 jam 3 jam gitu. Nyokap gue masuk dicek dong gue, kok basah bajunya. Pas dicek kepala gue, aku demam tinggi nih gitu kan. Kenapa nih gitu kan. Gue belum bisa ngomong sampai saat itu, tapi nyokap gue menyadari kalau ada sesuatu. Karena di samping yang tempat guling gue itu ternyata emang kotor. Kotor. Buset. Ternyata memang kotor, dan kotornya tuh bukan kotor pasir gitu, bukan. Tapi tanah. Kayak tanah kuburan gitu. Dan nyokap gue bingung bau dari mana. Berarti lu juga ditampakin, nyokap lu juga ngerasain itu. Tapi gue belum bisa ngomong sampai saat itu karena saking shocknya gitu, itu ya masih gagu. Pokoknya gue dibawa ke dokter, kata dokter, oh ini cuma demam biasa katanya gitu kan. Udah dikasih obat aja gitu kan. Sampai akhirnya kebesokan harinya gue bisa ngomong. Besoknya baru bisa cerita. Iya bisa cerita. Gue bilang sama nyokap gue nggak mau tidur di situ. Gue bilang gitu kan. Emang kenapa gitu kan? Emang yang kejadian itu apa gitu kan? Mama curiganya pasti ada apa-apa katanya gitu kan. Gue bilang, gue kan dipanggilnya Ndi meluk pocong. Gue gituin. Oh jadi itu, wah pantas jadi tempat tidur itu pada kotor tuh, kirain ada apa gitu. Masalahnya tuh kotornya bukan kayak kotor yang kayak ya cuma ditaruh tanah gitu doang. Jadi kayak kuburan baru digali gitu, kayak tanah-tanah yang masih basah gitu. Malah banyak gitu di situ gitu kan. Makanya sampai nyokap gue bingung, ini dari mana ya gitu kan. Terus anak gue kenapa gitu maksudnya. Wah itu gue
sampai besokan harinya baru bisa cerita. Tapi nih, maaf, gue potong bentar ya. Kalau orang tua cewek itu pasti sadar hal-hal kayak gitu. Iya. Gua dulu juga pernah ya tidur. Kalau lu pengen tahu rep-repan, Iya. tahu rep-repan Tahu ketindihan, ketindihan. yang dilakuin orang tua gue, yang terutama ibu ya, itu langsung pakai apa? Sapu ijuk dikepas. Udah nggak rep-repan itu. Hilang ya katanya. Hilang. Feelingnya kuat gitu. Seorang ibu itu feelingnya kuat. Ketika udah gitu, rep-repan gitu, udah langsung pakai sapu ijuk. Iya. Diusir gitu. Itu emang bener aja. Oke, terusin. Oke. Sampai waktu itu tadi gue kebesokan harinya gue udah bisa cerita, gue bilang gue gak mau tidur di situ, gue bilang gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue pindah kamar gitu kan. Sampai saat itu gue mungkin sampai berbulan-bulan tuh masih keingetan hal itu. Karena gue ngerasa banget meluknya, badannya gitu kerasa banget. Terus gue kan raba-raba tuh. Gue raba-raba, gue peluk gitu kan. Terus gua nengok. Jadi kan gue Soalnya itu lu kira itu ibu lu ya? Iya, posisi miring. Malah gue kira guling gua kan. Oh. Iya. Posisi miring. Terus dia kan agak gede gitu kan. Gua lihat ke atas, wah gila bilang. Ininya kelihatan kan. Bopeng-bopeng gitu kan. Terus kain kafan berdarah-darah. Kenapa gue bisa ngeliat itu? Karena gue tegesin. Wah ini mah darah, gue bilang. Dari situ udah gue bilang gue nggak mau tidur di situ gitu. Akhirnya bokap gue tidur di situ. Tapi semenjak itu nggak ada cerita apapun tentang si pocong itu. Yang gue bingung itu, maksud gue kenapa dia nampakin ke gue sejelas-jelas itu. Gitu. Tapi lu nemu pusaka nggak? Enggak, gue nggak nemu. Gue nggak nemu pusaka, gue nggak nemu yang lain-lain gitu kan. Dari situlah gue ngerasa gue kayak punya kepekaan. Lebih sensitif lagi. Sensitif. Ya emang gue nggak bisa ngeliat kayak di sini di situ, gue nggak bisa. Cuma terutama kalau lagi badan capek gitu, entah kenapa kepekaan itu tiba-tiba muncul gitu. Gue nggak nyebut gue indigo juga gitu, maksudnya orang biasa aja gitu. Cuma kadang suka ngerasa aja gitu. Oh iya benar. Itu pengalaman gue yang paling merinding sampai saat ini, salah satunya masih itu inget ya? Masih inget banget. Merinding itu. Sih gue kalau ketemu pocong tuh udah paling merinding gue. Kita nih ketemu ngeliat pocong di depan gitu, masih jauh padahal itu udah takutnya minta ampun. Apalagi dipeluk ya. Gue ngerasain baunya tuh gimana. Wah, aku tuh udah nggak bisa gue lupain tuh baunya. Makanya gue kalau tiba-tiba gue lagi di mana gitu, terus agak kecium bau-bau gitu. Wah, gue langsung parno, wah di mana nih? Gue bilang, wah di mana nih gitu. Gue langsung parno. Langsung gue keinget kayak gitu. Merinding sih gue tuh denger cerita lu. Itu emang gue kalau cerita itu pasti orang tuh banyak nggak percaya namanya orang gitu kan. Gue juga awalnya kan juga nggak percaya kalau gitu kan. Kalau ngerasain sendiri orang pasti ngomongnya apaan gitu kan. Cuma itu yang bisa salah satu yang bisa gue share gitu. Kalau lu ada mungkin? Gua ada sih satu nih yang pengalaman yang paling gue inget sampai sekarang. Pas gua lagi ditugasin di luar kota, tepatnya di Lampung. Ada apa tuh di Lampung? Di Lampung itu kalau lu pengen tahu, di sana itu di Lampung bukan kotanya ya, maksudnya Lampung di pedalamannya ya, itu kanan kiri itu masih sawit. Wah, tahu dong, sawit itu tempatnya apa. Nah, gua tuh datang tuh, ya kan, naik travel, langsung menuju hotel, dan hotelnya itu kayak bangunan kuno lagi. Di situ pertama turun, gue muntah-muntah. Wah ini udah mulai ngerasain yang udah ngerasain enggak nih, feeling gue nggak enak nih di sini nih. Gue mikir ini tugas, ini tugas dan ini kerjaan. Gue nggak mikirin yang lain. Masuklah ke kamar hotel, ya kan? Malam-malam itu, ke kamar hotel. Terus gue tidur.
gue punya kebiasaan kalau gue tidur sendiri, gue nyalain TV. Iya. Nyalain TV. Biar nggak sepi-sepi banget ya, lah. Gue gedein Iya. volumenya. Gue gedein tuh. Ketiduran dong gue. Ketiduran tapi tidur tapi melek gitu loh. Tidur ayam lah gitu. Tidur ayam gitu. TV-nya mati dong. TV-nya mati. Wah dari situ udah nggak curiga nih. Curiga nih. Iya. Ini, aduh ini nggak bener nih hotel Iya. nih. Tapi gue masih kuat tuh di situ. Gue masih kuat sampai besok pagi. Besok paginya ya biasalah acara biasa kita liputan di situ kan. Terus gue iseng maghrib itu gue iseng foto. Ngefoto di halaman hotelnya itu. Cepret. Ada dong. Apaan tuh? Sesosok putih. Kuntilanak. Gua lihat lagi nih. Loh, kok di jendela kok ada putih-putih nih? Orang ngiranya itu kalau fotonya nih ini horden nih, ini horden. Ketika di zoom lagi, kan itu kamarnya banyak tuh, ya kan? Semua kamar nggak ada hordennya. Jadi cuman separuh doang. Iya. Dan itu nggak cuma satu yang ketangkep, 3. Bayangin tuh, kuatnya segitu mistisnya Di hotel tuh ya. hotel tuh. Gila, iya. Bener-bener gue merinding tuh. Merinding banget gua kalau Nah, kejadian lah bener. Semua kru mau panitia kesurupan. makin udah tidak terbantahkan ini. Ini udah nggak bener nih hotelnya. Iya. Kesurupan, habis itu semua ngumpul di kamar, kecuali gue juga ada rasa takut dong, ada rasa takut. Gue ngomong nih, waduh, gue mau tidur bareng, gue nggak kenal gitu kan. Tapi di semua panitia itu tidur bareng soalnya takut kan, Iya. banyak yang kesurupan gitu loh. Terus akhirnya gue beraniin diri dah, gue tidur di hotel sendiri, maksudnya di kamar sendiri. Iya. Jalan lah, udah gue pikir positif. Gue buka pintu hotel, lampu pecah. Ini Udah. apalagi nih, gue cepet telepon resepsionisnya. Oh mas, ini kok telepon, ini kok lampu kok pecah gitu loh, ada apa gitu. Terus, oh maaf ya pak, ntar diganti lampunya. Tapi langsung diganti. Diganti. Tanya gitu, loh ini kok bisa pecah kenapa? Begitu kan, udah biasa pak. Wah ini biasa apa ini gitu loh. Udah biasa jawabannya gitu ya. Udah biasa pak, ini mungkin panas gitu. Yalah, gue masih positif tuh, Gue duduk, ya kan, ini jendela. Di sini gue jendela. Gue duduk di sini, gue tenangin, ya, tenang biar gue nggak takut. Gue sambil ngerokok, rokok. Di situ ada burung muter di jendela. Burung muter terus di jendela itu. Ngapain burung? Orang Jawa kalau ngomong kayak Iya. gitu, mitos kalau denger suara cucu ada burung-burung kayak gitu, udah pasti kematian. Parno lagi. Makin tuh. Ih, ya Allah, apalagi nih. Wah, gak tenang. Rokok gue matiin, gue keluar. Gue hindarin cari kafe. Di otak gue tuh cari tempat keramaian pokoknya. Dari hotel ke jalan raya tuh jalannya jauh. Jalannya jauh. Gue lari tuh. Diikutin dong sama burungnya. Sama burung. Diikutin di atas. Gila, serem banget sih itu. Gue kalau jadi lu gue lari sekenceng-kencengnya sih. Gue lari juga. Dan itu gue pikiran, wah gue bisa selamat nih. Ini masalahnya gue jauh. Iya. Jauh dari rumah. Dan ini kan bukan kota gue gitu loh. Kota orang gitu ya kan. Nah, akhirnya gue ngeliat ada 200 meteran gitu ada tukang nasi goreng gitu. Wah ini selamat nih, gue harus beli nih. Itu udah merinding semua nih. Selamat. Orangnya nggak ada dong. Apalagi nih? Orangnya nggak ada. Terus kemana jadinya? Nasi gorengnya nggak ada gitu loh. Indomaret pun tutup gitu. Terus untungnya gue lari lagi. Ada kali 200 meteran itu
Untungnya ada kafe di situ. Di situ lalu diam. Oh masuk, burungnya udah nggak ada. Nah, Oh masuk, pesan kopi apa aja lah. Sampai jam berapa gua tuh? Sampai subuh. Gua nunggu sholat subuh tuh. Kalau nggak gitu, wah Iya. nggak tenang gua. Pikiran gua. iya nggak lah tenang. pasti lah, gila merinding lah. Gua kalau diikutin burung kayak gitu mah Itu malam-malam lagi. udah kejadian penampakan Iya. dapat. Ada ntar fotonya kita share. Penampakan dapat. Banyak yang ya kan? kesurupan, Banyak yang kesurupan. lampu pecah. Lampu pecah. Udah tanda-tanda banget itu. Diikutin burung Iya. gimana nggak stres. Iya, sampai sekarang keinget tuh. Dan trauma gitu loh. Trauma kalau di hotel-hotel kuno gitu pasti. Udah langsung ini ya. Ingat nggak yang kita juga di Makassar di Iya, ada kejadian iya. kayak itu parno banget. Itu parno banget itu. Nah itu kita ceritakan di Iya, di lain episode. episode Iya. lain tuh. Itu juga merinding itu. Iya. Jadi gitu pengalaman gua, Ci. Merinding sih gue itu. Merinding. Ngopi dulu kita biar nggak merinding. Aus juga ya? Jadi gitu, Ci. Ketika kita takut ya kan, ketika kita semakin takut, gue mencoba gitu untuk bersahabat dengan rasa takut gitu. Tapi tetap aja nggak bisa. Nggak bisa. Makanya nggak bisa. Tetep aja. Masih Kadang takut kalau gitu. udah apa kejadian-kejadian dan suasananya udah makin mencekam tuh tetap aja. Kita udah kayak ditekan gitu. Tapi memang sih energi gitu. Energi, Energi betul. itu energinya kuat gitu loh. iya, kalau memang ada yang nggak kuat-kuat banget, ada yang memang kuat banget gitu kan. Kalau kita energi kita kalah, udah pasti Udah pasti. hilang ya itu tadi kesurupan lah yang Iya. ini. Itu gue cuman kepikiran gue di sini kerja, cari uang, gue nggak macem-macem. Iya. Udah. Betul. Untungnya alhamdulillahnya nggak ada apa-apa udah. Nggak ada apa-apa, ya. Udah dari subuh itu Iya. udah gue cepet-cepet Ke- pulang lah. pulang. Soalnya ngeri juga itu. Beda pulau, Iya. ya kan? Kita nggak tahu gitu kan, di mana gitu kan, ada apa gitu situ. Jadi gitu cerita merinding kali ini yang bisa kita share Betul. ke kalian. Jangan lupa ya teman-teman, jika punya pengalaman horor atau kisah-kisah mistis, boleh hubungin di nomor yang Siap. tertera ya. Nanti ngobrol bareng kita di sini. ngobrol. Gitu. Gua sama Poci kita akan sharing pengalaman Iya. juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya. Oke, merinding pamit undur diri.